Sudiro mendengar bahwa Martini telah lama meninggal. Siapa yang ia temui malam itu? Sejak saat itu, Sudiro mulai dihantui Martini. Martini terus muncul dalam mimpi dan bisikan-bisikan malam, meminta pertolongan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Martini? Dan siapa yang harus bertanggung
Sudiro mengangguk. Iya, tadi malam saya sampai. Kamu sampai tadi malam? Sendirian? Hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Sudiro berusaha tidur, tetapi pikirannya masih penuh dengan bayangan Martini. Ia membalikkan badan, menutup matanya, mencoba mengabaikan semua kekhawatirannya. Namun, tiba-tiba, tok, 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 ketukan terdengar di jendela. Sudiro membuka matanya. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi. Perlahan, ia bangun dan menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan yang menyelimuti halaman rumahnya. Jantungnya berdebar. Mungkin ini hanya angin? Atau mungkin seseorang sedang bermain-main dengannya? Ia mencoba mengabaikannya dan kembali berbaring. Namun, sebelum ia sempat menutup mata, tok, 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 kali ini lebih keras. Seolah-olah sesuatu di luar benar-benar ingin menarik perhatiannya. Sudiro tetap diam di tempat tidur. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan dengan lebih jelas. Namun, kali ini bukan hanya ketukan. Ia mulai mendengar sesuatu yang lain. Bisikan, pelan, tetapi jelas. Sudiro. Suaranya halus, tetapi dingin. Sudiro, tolong aku. Darah Sudiro langsung membeku. Suara itu berasal dari dalam kamarnya. Jantungnya berdetak cepat, tetapi tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Ia ingin menoleh, ingin memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, ia takut, sangat takut. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sudiro, kenapa kamu tidak menolongku? Sudiro terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat sekelilingnya.
Tidak ada siapa-siapa. Hanya kamarnya yang gelap dan kosong. Jadi itu hanya mimpi? Namun, ia masih bisa merasakan keringat dingin di tubuhnya. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, Martini berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibinya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku tidak bunuh diri, mereka membunuhku. Dan sebelum Sudiro bisa bertanya apa maksudnya, Martini tiba-tiba berubah. Kulitnya mulai menghitam, tubuhnya terbungkus kain kafan. Lalu, ia berubah menjadi pocong. Pocong Martini tertawa lirih sambil melompat mendekatinya. Itulah saat Sudiro terbangun. Namun, saat ia melihat ke lantai rumahnya, jantungnya hampir berhenti. Ada bekas jejak tanah di lantai. Seperti seseorang baru saja masuk ke kamarnya. Pagi harinya, Sudiro berjalan ke warung kopi di tengah desa. Ia masih merasa tidak tenang setelah kejadian semalam. Di sana, beberapa warga sedang berbincang pelan. Begitu melihat Sudiro, Pak Darmawan, kepala desa, langsung memanggilnya. Sudiro, kemari. Sudiro mendekat. Ada apa, Pak? Pak Darmawan menatapnya dengan serius. Kami dengar, kamu mulai mengalami gangguan. Sudiro terkejut. Bagaimana Bapak tahu? Salah satu warga, Pak Jaya, menyahut dengan suara pelan. Karena kamu sudah melihatnya. Pocong Martini hanya akan menghantui mereka yang telah melihatnya secara langsung. Sudiro terdiam. Pak Darmawan melanjutkan. Kami sudah kehilangan banyak orang sejak Martini meninggal. Mereka yang terus diganggu olehnya, akhirnya pergi dari desa. Kalau kau tidak ingin mengalami hal yang sama, jangan pedulikan Martini. Jangan mencari tahu lebih lanjut. Sudiro mengepalkan tangannya. Bagaimana kalau aku ingin membantunya? Semua warga yang ada di sana langsung menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Pak Darmawan menggeleng. Itu bukan tugasmu, Sudiro. Itu hanya akan membawa malapetaka. Namun, Sudiro tidak bisa mengabaikannya. Martini terus datang kepadanya. Martini ingin sesuatu darinya. Dan ia harus mencari tahu apa itu. Malam itu, Sudiro berbaring di tempat tidurnya dengan mata terbuka. Ia tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa Martini akan datang lagi. Dan benar saja, saat jam menunjukkan pukul 12 malam, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Sudiro bangkit dan menatap jendela. Kali ini, ia memberanikan diri untuk membuka tirai. Dan di sana, di balik kaca jendela, Martini berdiri. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Sudiro. Tolong aku tidak bunuh diri. Mereka membunuhku. Desa Margasari masih diselimuti ketakutan. Setiap malam, warga memilih mengunci diri di dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar setelah Isya. Namun, bagi Sudiro, semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Martini tidak hanya sekadar arwah gentayangan yang meneror desa. Ia meminta sesuatu. Ia ingin Sudiro mencari tahu kebenaran di balik kematiannya. Dan Sudiro tidak bisa mengabaikan permintaan itu. Pagi itu, Sudiro mendatangi Pak Darmawan, kepala desa. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Martini. Pak Darmawan menatap Sudiro dengan wajah serius. Aku tidak tahu kenapa arwah Martini memilihmu, Sudiro. Tapi aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Martini ditemukan gantung diri di rumahnya setahun lalu. Tidak ada yang tahu alasan pasti kenapa ia bunuh diri. Sudiro mengerutkan kening. Tidak ada tanda-tanda aneh? Tidak ada dugaan lain selain bunuh diri? Pak Darmawan menggeleng. Semua orang percaya itu bunuh diri. Tidak ada jejak orang lain di rumahnya malam itu. Namun, sesuatu terasa tidak masuk akal bagi Sudiro. Jika Martini benar-benar bunuh diri, kenapa arwahnya tetap bergentayangan? Kenapa ia terus mengatakan, "Aku tidak bunuh diri"?
Mereka membunuhku. Dalam mimpinya, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Sudiro harus menemukan jawabannya. Dalam pencariannya, Sudiro mendengar bahwa ada seseorang yang sangat mengenal Martini sejak kecil, Bu Sari. Bu Sari adalah seorang wanita tua yang tinggal sendirian di rumah kecil di pinggir desa. Saat Sudiro mengetuk pintu rumahnya, suara serak menyambutnya. "Siapa?" "Saya Sudiro, Bu. Saya ingin bertanya soal Martini." Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan kerutan di wajahnya menatap Sudiro dengan mata penuh kehati-hatian. "Masuklah." Di dalam rumah yang sederhana dan agak berantakan, Sudiro duduk di hadapan Bu Sari. Wanita tua itu menyeduh teh hangat, lalu mulai bercerita. "Aku sudah mengenal Martini sejak ia kecil. Aku tahu betul bagaimana sifatnya." Bu Sari mengaduk tehnya pelan. "Dia bukan anak yang lemah, Nak. Dia ceria, rajin, dan sangat sopan." Sudiro mendengarkan dengan saksama. "Dia sering datang ke rumah ini, membantuku mengumpulkan dedaunan obat dan berbincang lama denganku." Bu Sari menatap Sudiro dengan sorot mata yang tajam. "Martini bukan orang yang mudah putus asa. Tidak mungkin dia bunuh diri." Sudiro merasakan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. "Jadi, menurut ibu, Martini dibunuh?" Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin ada sesuatu yang janggal dalam kematiannya. Dan aku juga yakin ada orang yang tahu lebih banyak, tetapi memilih diam." Sudiro mengepalkan tangannya. "Benar, Martini tidak mungkin bunuh diri. Seseorang telah membunuhnya dan menutupinya sebagai bunuh diri. Tapi siapa? Dan kenapa?" Malamnya, Sudiro tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Bu Sari. Ada orang yang tahu sesuatu, tetapi memilih diam. Tapi siapa? Satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah mencari sendiri petunjuk di rumah Martini. Ia tahu bahwa rumah itu sudah lama dikosongkan. Namun, ia harus ke sana. Malam itu juga, rumah Martini berada di bagian desa yang lebih sunyi. Rumah itu masih berdiri kokoh, tetapi terlihat lusuh dan menyeramkan. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, seolah tidak ingin disentuh lagi oleh siapapun. Ketika Sudiro mendekati rumah itu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia mengambil senter dari sakunya, lalu menyorotkan cahaya ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia hendak membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di dalam rumah. Jantung Sudiro berdetak kencang. Siapa yang ada di dalam? Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Crack! Pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan kegelapan di dalam rumah Martini. Dan saat ia melangkah masuk, lampu senter tiba-tiba berkedip-kedip. Hingga akhirnya, mati total. Sudiro berdiri dalam kegelapan, menahan napas. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar. Namun, tiba-tiba, udara menjadi semakin dingin. Dan di depannya, dalam cahaya remang bulan yang masuk dari jendela, sesosok perempuan berdiri di tengah ruangan. Martini. Sudiro membeku. Martini tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Sudiro dengan mata kosong dan wajah pucat. Namun, sebelum Sudiro bisa bicara, tiba-tiba tubuh Martini bergerak. Ia menunjuk sesuatu di dalam rumah. Sebuah ruangan gelap di ujung lorong. Martini menatap Sudiro sekali lagi. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Sudiro mengambil napas panjang. Ia tahu Martini ingin ia pergi ke ruangan itu. Tangannya bergetar saat ia melangkah perlahan. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, meninggalkan celah kecil. Saat ia mendorongnya lebih lebar, udara di dalam ruangan terasa berat dan lembab. Lalu, ia melihatnya. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang tersembunyi di balik tumpukan kain lusuh. Sudiro menelan ludah, lalu mengulurkan tangan untuk mengangkat kain itu. Dan saat kain itu tersingkap, matanya membelalak. Di sana, ada buku harian milik Martini.
Malam itu, Sudiro tidak bisa tidur. Bayangan Martini masih jelas dalam pikirannya. Perempuan itu tidak bunuh diri. Ia dibunuh oleh seseorang, dan seseorang itu masih ada di desa ini. Kini, Sudiro memiliki satu petunjuk penting, buku harian Martini. Namun, ia tidak bisa menjalankan penyelidikan ini sendirian. Ia butuh bantuan. Sudiro berjalan menuju sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Di sana, tinggal seorang sahabat lamanya yang dulu sering bersamanya sebelum ia merantau ke Jakarta. Bagas ada
Apa-apaan ini? Sudiro mundur selangkah, menggenggam buku harian itu erat. Saat itulah, mereka mendengar langkah kaki. Pelan, tetapi terdengar jelas. Tap, tap, tap. Langkah itu datang dari lorong di luar kamar. Bagas menelan ludah. Sudiro, ada seseorang di luar. Sudiro merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tap, tap, tap. Langkah itu semakin mendekat. Namun, saat Bagas menempelkan telinganya ke pintu, langkah itu berhenti. Bagas menahan napas. Sudiro menggenggam buku harian itu lebih erat. Kita harus keluar dari sini. Bagas mengangguk. Kita dobrak pintunya. Mereka bersiap menghantam pintu bersama. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, sebuah suara terdengar dari luar. Jangan ikut campur, Sudiro. Atau kamu akan mati seperti Martini. Darah Sudiro langsung membeku. Bagas mundur selangkah. Tangannya gemetar. Suara siapa itu? Sudiro tidak menjawab. Ia hanya tahu satu hal. Seseorang di desa ini tidak ingin kebenaran terbongkar. Dan mereka bisa menjadi korban berikutnya. Malam semakin larut di desa Margasari. Tetapi tidak ada satupun rumah yang berani membiarkan lampunya menyala. Ketakutan telah mencengkeram penduduk. Teror pocong Martini semakin nyata. Beberapa warga mengunci pintu dan menutup semua celah di rumah mereka. Takut jika sosok itu muncul di depan rumah mereka lagi. Di tengah desa, di sebuah rumah kecil yang diterangi cahaya redup, Sudiro duduk dengan buku harian Martini di tangannya. Hatinya berdebar. Ia kini yakin bahwa Martini tidak bunuh diri. Seseorang telah membunuhnya. Dan jika arwah Martini tidak tenang, itu berarti pembunuhnya masih ada di desa ini. Sudiro membuka kembali buku harian Martini. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan Martini yang semakin lama semakin kacau, seolah-olah ia menulis dalam ketakutan. Aku takut. Aku merasa dia mengawasiku setiap hari. Aku tidak bisa bicara kepada siapapun. Jika aku bercerita, aku tahu aku akan mati. Dia bilang aku harus menurut, atau aku akan hilang seperti yang lain. Dia. Siapa? Dia, yang Martini maksud? Sudiro membaca lebih lanjut. Aku tidak bisa menghindarinya lagi. Ia semakin sering datang. Aku hanya ingin pergi dari sini. Namun, sebelum Sudiro bisa menemukan nama orang yang disebut Martini, tinta pada halaman terakhir buku itu seperti sengaja dihapus. Seakan seseorang tidak ingin namanya terbaca. Sudiro mengepalkan tangannya. Aku harus mencari tahu siapa dia. Namun, ia tidak menyadari bahwa teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, ketakutan di desa Margasari mencapai puncaknya. Beberapa warga mengaku melihat pocong berdiri di depan rumah mereka. Di sebuah rumah di ujung desa, Bu Sumarni yang tinggal sendirian melihat sesuatu dari balik jendela. Sosok putih melompat-lompat perlahan di jalan depan rumahnya. Tiap kali ia berkedip, pocong itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan jendela. Dengan wajah pucat dan mata kosong, Martini tersenyum. Bu Sumarni berteriak histeris dan pingsan di tempat. Di tempat lain, Pak Karta, seorang petani tua, mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke jendela dan melihat bayangan putih berdiri di depan pintu. Pak Karta meraih parang yang tergantung di dinding, tetapi saat ia membuka pintu dengan tangan gemetar, tidak ada siapa-siapa. Namun, bau anyir tiba-tiba menyebar di dalam rumahnya. Dan saat ia menoleh ke cermin tua di ruang tamunya, Martini ada di sana. Tersenyum. Pak Karta jatuh tersungkur dan ketakutan. Sudiro tidak tahu bahwa di luar sana, banyak warga yang diteror pocong Martini. Ia masih sibuk membaca buku harian Martini dan mencoba menemukan nama orang yang disebutnya. Namun, tiba-tiba, cermin di sudut ruangan mulai berembun dengan sendirinya. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di depannya dan bernapas dengan napas dingin. Sudiro mendongak, menatap cermin itu dengan waspada. Dan di sanalah Martini muncul. Matanya kosong, wajahnya pucat,
Dan ia tersenyum menyeramkan. Sudiro terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. Martini, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bayangan Martini di cermin bergetar perlahan. Lalu, ia membuka mulutnya dan berbisik. Aku tidak bunuh diri. Suara itu terdengar seolah berasal dari dalam cermin. Lalu, Martini mengucapkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Sudiro berdiri. Dia membunuhku. Tiba-tiba, cermin itu retak sendiri dengan suara keras. Cerak! Sudiro terhuyung ke belakang. Jantungnya berdebar cepat. Martini ingin dia menemukan pembunuhnya. Setelah kejadian itu, Sudiro mulai berpikir. Martini bukan hanya sekadar arwah gentayangan yang meneror warga. Ia memiliki tujuan. Ia ingin menunjukkan siapa yang membunuhnya. Dan teror ini tidak akan berhenti sampai pembunuhnya ditemukan. Sudiro sadar ia harus bertindak cepat. Sebelum teror ini semakin buruk. Dan sebelum ia menjadi korban berikutnya. Malam semakin larut di desa Margasari. Di dalam rumahnya yang kecil, Sudiro duduk diam dengan buku harian Martini di tangannya. Ia sudah hampir sampai di akhir. Teror yang dialaminya selama ini membawa satu pesan yang jelas. Martini tidak bunuh diri. Ia dibunuh. Dan Sudiro yakin, dalam beberapa lembar terakhir buku harian ini, jawaban yang ia cari akan ditemukan. Dengan napas berat, Sudiro membuka halaman terakhir buku harian itu. Tulisan Martini terlihat semakin berantakan, seperti ditulis dengan terburu-buru. Aku tidak bisa lari lagi. Dia semakin sering datang. Aku sudah mencoba meminta bantuan, tapi tidak ada yang mau mendengarku. Aku takut. Aku takut. Sudiro menelan ludah. Siapa? Dia, yang Martini maksud? Ia membaca lebih lanjut. Dan kemudian, di baris terakhir halaman itu, ia menemukan sebuah nama. Pak Wirya. Sudiro membeku. Pak Wirya? Tokoh terpandang di desa? Seseorang yang dihormati oleh semua orang? Ia membaca ulang kalimat Martini. Pak Wirya datang lagi hari ini. Aku tidak bisa melawannya. Tapi aku tidak akan diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melawan. Aku tidak mau menjadi korban selanjutnya. Darah Sudiro berdesir. Martini telah mencoba melawan. Dan mungkin itulah alasan kenapa ia mati. Pak Wirya bukan orang sembarangan. Ia adalah sesepuh desa. Seorang tokoh berpengaruh yang dihormati oleh semua orang. Tetapi, siapa sangka namanya tertulis di buku harian Martini? Sudiro merasa ada sesuatu yang disembunyikan selama ini. Jika benar Pak Wirya adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Martini, kenapa tidak ada satupun warga desa yang mencurigainya? Apakah mereka tidak tahu? Atau justru mereka semua diam karena takut? Sudiro tidak bisa diam saja. Ia harus menyelidikinya lebih dalam. Dan satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah menghadapi Pak Wirya sendiri. Rumah Pak Wirya terletak di bagian tengah desa, lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Saat Sudiro tiba di depan pagar rumah itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pintu depan tertutup rapat, dan tidak ada cahaya yang terlihat dari dalam rumah. Sejenak, Sudiro ragu. Namun, ia tidak bisa mundur.
Desa Margasari akhirnya benar-benar bebas dari teror pocong Martini.